Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3783, 3784, 3788. Wajah Mu Yao berubah menjadi hijau saat dia melihat Dev begitu sombong. Tapi meski dia marah, dia tidak bodoh. Dev sangat tidak bermoral, pasti ada konspirasi. Melihat keraguan-raguan Mu Yao, Dev semakin mengejeknya. Kenapa, kamu takut? Bukankah keluarga Mu sangat hebat? Menurutku mereka semua hanya pengecut. Biar ku beritahu, akulah yang membunuh putra tertua keluargamu, Mu Kui. Saat itu dia bahkan merengek padaku, memanggilku kakek dan memohon ampun. Dev memprovokasi seluruh keluargamu. Bing Lu dan yang lainnya memandang Dev dan mendengarkan Dev mengejek keluargamu. Mereka semua menjadi lebih santai dari suasana tegang tadi. Mu Yao mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Tapi dia tidak terburu-buru. Namun, ada dua anggota keluargamu yang tidak tahan lagi. Kamu berani, nakal, berani menghina keluargamu kami, kamu mencari mati. Dua ahli bela diri keluargamu itu melompat ke arah Dev. Tapi saat tubuh mereka melompati celah itu, aura tajam tiba-tiba keluar dari celah itu. Kedua ahli bela diri keluargamu langsung terpotong-potong, dan pecahan tubuh mereka jatuh ke dalam celah satu demi satu. Tapi kali ini, ada semburan suara yang datang dari celah tersebut. Dev tercengang, dia tidak menyangka masih ada makhluk yang bertahan di celah itu. Suara teriakan itu, seperti binatang buas, tetapi juga seperti jeritan dari lubang neraka yang dalam. Mu Yao juga tercengang melihat dua anggota keluargamu yang meninggal secara tragis dalam sekejap, matanya penuh amarah. Dia tahu bahwa mereka masih dibodohi oleh orang ini, Dev. Dia pasti tahu kalau celah ini tidak bisa ditembus dengan mudah, jadi dia sengaja membuat marah dirinya sendiri. Jangan tertipu semuanya, tidak ada yang diizinkan melewati celah itu. Ada yang aneh di celah itu. Mu Yao memperingatkan semua orang di keluargamu. Dev melihat bahwa Mu Yao tidak bisa ditipu lagi, jadi dia mengabaikannya dan mengerahkan Bing Lu dan yang lainnya untuk segera mengumpulkan batu kutub. Senior, kenapa sepertinya ada makhluk hidup yang hidup di celah yang kamu buat dengan pedangmu? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Bagaimana saya tahu? Sudah ribuan tahun. Tidak mengherankan jika ada makhluk lain yang hidup di dalamnya, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev berpikir itu benar, jadi dia berhenti bertanya. Tapi makhluk yang bisa bertahan di celah ini pasti sangat kuat. Setelah mengumpulkan ribuan batu kutub, Dev memimpin Bing Lu dan yang lainnya dan terus bergerak maju sepanjang celah. Mu Yao hanya bisa menonton tanpa daya, mengertakkan gigi karena marah. Pamanmu, bagaimana mereka bisa melewati celah ini? Mereka tidak bisa melewatinya, kan? Seorang anggota keluargamu bertanya. Ya, mereka mungkin telah menghindarinya. Mari kita cari jalan keluarnya. Mu Yao pergi bersama keluargamu. Sementara itu, di wilayah kutub, tim yang terdiri dari 100 orang masuk. Ini adalah tim terbesar di wilayah kutub. Tapi tim yang terdiri dari 100 orang ini mengenakan 5 warna pakaian berbeda. Dari 5 orang yang berjalan di depan, 4 semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Sementara yang lainnya jelas memiliki aura yang lebih kuat dan baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Orang-orang ini berasal dari 5 sekte besar. Master Sekte Hai, kami telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar, kata pemimpin Sekte Luo dari Sekte Tian Luo. Master Sekte Luo baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9 saat ini, dan statusnya sebagai kepala dari 5 sekte besar telah semakin dikonsolidasikan. Setelah mengalami insiden Dev, 5 sekte besar menjadi terasing. Pemimpin Sekte Luo juga tahu bahwa Haidafu dan yang lainnya memiliki niat memberontak. Oleh karena itu, dia berlatih keras selama periode ini dan tidak pernah meninggalkan 5 sekte utama. Belum lama ini, Master Sekte Luo menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 9. Dia sangat senang di dalam hati, jadi dia melonggarkan kewaspada terhadap Haidafu dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia sekarang berada di level yang lebih tinggi dari yang lain. Selama Haidafu dan yang lainnya tidak bodoh, mereka tidak akan melawannya. Tidak diketahui dari mana orang kaya dari laut ini mendengar bahwa kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, dan ada banyak harta karun, jadi dia memikat 5 sekte besar untuk datang. Pemimpin Sekte Luo tergoda oleh harta karun itu, dan dengan kekuatannya yang meningkat,
dia tidak perlu takut, jadi dia mengikutinya. Master Sekte Luo, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? 5 sekte besar kami mengirim begitu banyak orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Jika saya berbohong, bagaimana saya bisa tetap berada di 5 sekte besar di masa depan? Saya sudah lama mendengar bahwa kekuatan di sekitar sini sudah ada dekat dengan kutub. Kita mungkin yang paling terlambat memasuki sini sekarang, tetapi wilayah kutub ini menempati wilayah yang sangat luas. Mungkin tidak mudah untuk menemukan lokasi spesifik di mana makhluk abadi itu jatuh. Haidafu berkata cepat, kalau begitu, mari kita mempercepat langkah kita dan mencoba untuk tidak berkonflik dengan orang-orang dari keluarga sekte lain. Dan ketika kamu bertemu dengan para kultivator iblis, cobalah bersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah tepi wilayah selatan dan ada banyak kultivator iblis. Pemimpin sekte Luo memperingatkan semua orang. Semua orang mengangguk, mereka di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk membunuh. Selama tidak ada konflik kepentingan, tidak perlu mengambil tindakan. Master Sekte Luo memimpin, menjelajahi jalan di depan, sementara Haidafu berada di belakang, diikuti oleh Master Sekte Yue dari Sekte Tianyu dan Master Sekte Yang dari Sekte Tianyang, saling bertukar pandang. Setelah melihat ini, Master Sekte Chen dari Sekte Tianchen menundukkan kepalanya perlahan, seolah-olah dia tidak melihatnya. Sepertinya Master Sekte Chen juga diancam oleh beberapa orang. Haidafu menipu Master Sekte Luo untuk datang ke sini bukan demi harta karun itu, tetapi karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membunuh Master Sekte Luo. Peningkatan ranah Master Sekte Luo memberi mereka perasaan krisis yang lebih besar. Awalnya, mereka berselisih paham dengan pemimpin Sekte Luo tentang Dev. Sekarang Master Sekte Luo telah menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 9. Jika Master Sekte Luo mengalahkan mereka satu persatu dan mengusir mereka dari 5 sekte besar, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Jadi Haidafu ingin melakukan serangan pendahuluan. Jadi dia menipu Master Sekte Luo agar datang ke wilayah kutub. Tempat ini jauh dari 5 sekte besar dan sangat terpencil. Ini tempat yang bagus untuk menyerang Master Sekte Luo. Pemimpin Sekte Chen dari Sekte Tianchen, yang awalnya berdiri bersama pemimpin Sekte Luo, kini memilih untuk tetap diam. Alasan mengapa Haidafu dan yang lainnya memasuki wilayah kutub ini dan tidak mengambil tindakan terhadap Master Sekte Luo adalah karena mereka juga ingin mendapatkan harta karun abadi yang jatuh. Selama harta karun itu ditemukan dan berada di tangan, inilah waktunya untuk mengambil tindakan terhadap Master Sekte Luo. Inilah yang disebut membunuh 2 burung dengan 1 batu. Master Sekte Luo tidak tahu bahwa dia sudah dalam bahaya, tapi dia masih mencari jalan ke depan. Dev dan Biarawati mengikuti celah itu dengan cermat, membunuh beberapa monster dalam prosesnya, dan memanen banyak batu kutub. Namun, batu-batu kutub ini hanyalah setetes air dalam ember untuk pengembangan istana Guanghan. Sekarang Dev dan yang lainnya harus menemukan batu kutub. Kali ini, Dev dan yang lainnya berjalan hampir sehari sebelum akhirnya mencapai ujung celah. Ketika mereka melihat ujung celah itu, semua orang menghela nafas lega. Harus diketahui bahwa terjebak di antara celah dan ruang yang kacau, mereka harus hidup dalam ketegangan setiap saat dan bisa jatuh ke dalam celah. Dan kalau mereka terjatuh ke dalam celah itu, maka selesailah hidup mereka. Tersedot ke dalam ruang yang kacau juga merupakan jalan buntu. Di bawah ancaman kematian kapan saja, setiap orang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dev memimpin semua orang menjauh dari ruang dan retakan yang kacau, dan menemukan sebuah gua untuk beristirahat, di mana mereka bisa merasa lebih nyaman. Tuan Chen, Anda telah menjelajahi jalan di depan. Itu sangat melelehkan. Sekarang Anda dapat beristirahat. Saya akan membawa orang untuk berjaga-jaga di sekitar. Binglu berkata pada Dev, dalam 2 hari terakhir, telah menjadi ujung tombak, memang sangat melelahkan. Kalian sebaiknya istirahat. Aku khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kalian tidak akan mampu mengatasinya. Dev berkata dengan lugas. Ketika Binglu mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Memang dengan kekuatan dan pengalaman mereka tidak akan mampu menghadapi keadaan darurat. Kemudian para biarawati itu beristirahat di dalam gua. Dev duduk di pintu masuk gua, membiarkan angin dan salju menerpa dirinya. Gelapnya malam di kawasan kutub saat ini seperti siang hari. Cahaya bulan dipantulkan oleh putihnya salju, dan cahaya yang dipancarkannya sangat kuat. Dev menarik kesadarannya, lalu diam-diam menutup matanya sedikit. Dev tidak berlatih, tetapi terus memikirkan apa yang ada di ruang kacau itu. Serigala salju itu bisa melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau, tapi manusia tidak bisa. Tepat ketika Dev sedang berpikir keras, dia tiba-tiba sedikit mengernyit, dan dia menyadari aura familiar, meskipun samar-samar. Kondisi seperti ini hanya mungkin terjadi jika jaraknya terlalu jauh, dan pengintaian kesadarannya tidak cukup jelas. Dev perlahan berdiri dan berjalan menuju arah datangnya aura itu.
Dan puluhan mil jauhnya dari gua tempat Dev dan yang lainnya beristirahat, Ki Pei-jia sedang menekan seorang wanita di bawahnya. Wanita ini adalah Lan Yingying yang meninggalkan Dev dan yang lainnya. Ki Pei-jia awalnya ingin mencari sumber harta karun di daerah kutub, tetapi setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Selain itu, semua orang di sini berasal dari semua sekte dan keluarga besar, dan mereka semua berada dalam satu tim, dan dia adalah satu-satunya kultivator biasa. Oleh karena itu, Ki Pei-jia sangat berhati-hati. Setelah memasuki wilayah kutub, dia tidak melakukan kontak apapun dengan biksu lain. Dalam 2 hari terakhir, Ki Pei-jia tidak mendapatkan apa-apa dan sangat frustrasi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Lan Yingying. Lan Yingying ternyata adalah seorang manusia, dan dia sangat cantik, yang langsung membuat Ki Pei-jia memiliki niat jahat. Kekuatan Lan Yingying bukanlah tandingan Ki Pei-jia. Dia langsung ditindas oleh Ki Pei-jia. "Kamu binatang buas, lepaskan aku. Aku dari istana Guanghan. Jika kamu berani menyentuhku, tuan istana kami tidak bisa mengampuni kamu, dasar kultivator iblis." Lan Yingying berteriak pada Ki Pei-jia. Ki Pei-jia tidak peduli saat ini, jadi dia melangkah maju dan merobek pakaian Lan Yingying. Lan Yingying sangat ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia bisa mati, tapi menderita penghinaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Hanya saja sekarang Lan Yingying bahkan tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Ki Pei-jia merobek pakaian Lan Yingying, matanya penuh nafsu. Tidak peduli bagaimana Lan Yingying berteriak, siapa yang bisa menyelamatkannya di daerah kutub yang kosong ini? Lan Yingying akhirnya menyerah, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dia menyesalinya, mengapa pergi? Jika dia tidak pergi, mungkin dia sekarang tinggal bersama Dev dan yang lainnya. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Tepat ketika Lan Yingying hendak ditelanjangi dan Ki Pei-jia memaksanya membungkuk, sebuah suara bercanda tiba-tiba keluar. "Kamu, seorang pria dewasa, begitu tidak tahu malu sehingga kamu menindas wanita seperti ini?" Mendengar suara ini, Ki Pei-jia gemetar dan segera berdiri. Saat dia melihat Dev, wajah Ki Pei-jia menjadi sangat jelek. Lan Yingying mengambil kesempatan itu untuk bangun dan buru-buru berlari ke belakang Dev. Saat ini, Lan Yingying dalam keadaan acak-acakan, tetapi dia tidak peduli dengan citranya, dan dia tidak mengatakan bahwa Dev memanfaatkannya. Ki Pei-jia memandang Dev dan merasakan aura di tubuh Dev, wajahnya pucat. Ketika Dev berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bertarung dengannya dan terluka. Sekarang Dev telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan auranya jelas sangat kuat. Ki Pei-jia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. "Dev, kenapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Jika kamu menyukai wanita ini, aku akan memberikannya padamu. Biar ku beritahu, aku belum menyentuh wanita ini, dan dia masih gadis besar." Ki Pei-jia berkata pada Dev. Wajah Lan Yingying memerah saat dia mendengarkan kata-kata Ki Pei-jia. Jika dia bisa mengalahkan Ki Pei-jia, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. "Jika saya menginginkan seorang wanita, saya tidak akan sekejam kamu. Karena kita bertemu hari ini, mari kita selesaikan ini." Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev, dan cahaya dingin membuat seluruh tubuh Ki Pei-jia gemetar. Bersambung.